Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berakhir ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi dengan pembacaan tuntutan melempari terdakwa dengan botol dan sendal. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bengkulu tewas di tangan anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun. Korban dianiaya saat sedang sholat dengan ulekan cobek dan senjata tajam. Tangis dua bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Bengkulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalin pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan pelajar sekaligus anggota Paskibra di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan merupakan tetangga korban. Polisi yang melakukan penyergapan akhirnya berhasil menangkap YS di rumah kerabatnya bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi petugas kepolisian. Motif pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban atau mau memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengungkap motif pelaku pembunuhan. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan tewas pegawai kebun terkubur di dalam lubang bekas galian alat berat di areal perkebunan kelapa sawit Desa Taluk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk selanjutnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku dikenali merupakan tetangga korban berinisial YS yang sudah memiliki istri. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Hasto Kristianto yang baru bebas dari jeruji besi diprediksi akan kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya tetaplah di Sindo Today. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Aduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.